Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok D2 yang beranggotakan Kamila Atami, Pinky Valentina, Ratnasari, Sherlina Aprilia, Mutiara Dewi Vitaloka, dan Revi Eluvia Zahra. Kami di sini akan menjelaskan modul ke-6 yang berjudul Sistem Reproduksi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratnasari. Saya di sini sebagai pemateri. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Revi dan Mutiara. Oke, lanjut. Oke, baik. Untuk tujuan pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan percobaan itu dapat menjelaskan fungsi-fungsi organ yang terlibat dalam sistem reproduksi manusia dan peranannya masing-masing. Yang kedua, dapat menjelaskan fungsi sistem reproduksi. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan mengapa harus mempelajari siklus estrus. Untuk teori dasarnya, sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Organ utama dalam sistem reproduksi yaitu disebut gonad. Gonad yang berfungsi untuk menghasilkan gamet dan menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam fungsi perkembangan organ-organ reproduksi dan mempengaruhi tingkah laku dan dorongan seksual. Pada laki-laki, organ utama reproduksinya adalah testes. Dan untuk perempuan, organ utamanya adalah ovarium. Siklus estrus adalah suatu tahapan dari satu estrus ke estrus berikutnya. Siklus estrus terdapat menjadi 4 bagian, yaitu proestrus, estrus, dan metaestrus, dan diestrus. Fase proestrus dan fase estrus disebut sebagai fase folikuler, sedangkan fase metaestrus dan diestrus disebut dengan fase luteal. Disebut fase folikuler karena pada saat itu pada ovari terdapat folikel, sedangkan disebut fase luteal karena pada fase tersebut terdapat luteal. Selanjutnya kita akan membahas alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah alat bedah, papan bedah, tali, gambar-gambar anatomi sistem reproduksi manusia, mikroskop, kaca objek, dan pipet tetes. Bahan yang digunakan adalah larutan NaCl fisiologis 0,9%, metanol, metilin biru, dalam etanol 1:1000. Hewan percobaan pada percobaan kali ini adalah tikus jantan dan tikus betina. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Revi. Silakan. Ya, baik Ratna, terima kasih. Selanjutnya ada prosedur anatomi sistem reproduksi. Yang pertama, sistem reproduksi tikus, yaitu dibedah 1 ekor tikus jantan dan 1 ekor tikus betina, kemudian diamati organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Selanjutnya, sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama ada sistem reproduksi laki-laki. Berdasarkan pada literatur, dipelajari organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi laki-laki serta fungsi masing-masing organ. Yang kedua, sistem reproduksi perempuan. Berdasarkan dari literatur, dipelajari organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi perempuan serta fungsi masing-masing organ. Selanjutnya ada fisiologi sistem reproduksi untuk pembuatan apusan vagina tikus betina. Yang pertama, dibilas vagina tikus beberapa kali dengan menggunakan pipet yang berisi NaCl fisiologis. Kemudian, tempatkan 2 tetes suspens cairan vagina secara terpisah di atas kaca objek. Dibiarkan kering di udara. Kemudian, difiksasi 3 menit dengan metanol. Sisa metanol dibuang. Setelah itu, diwarnai dengan larutan metilen biru selama 2 menit.
Selanjutnya dibilas dengan air selama 1 menit dan apusan siap untuk diamati. Diamati pula kemungkinan adanya sperma jika hewan tersebut sebelumnya telah berkopulasi. Untuk data pengamatan yaitu ada organ reproduksi tikus jantan dan organ reproduksi tikus betina. Organ reproduksi jantan itu yang pertama ada testis. Fungsi testis adalah menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon seks yaitu testosteron, yaitu tempat membuat pembentukan sperma dalam testis adalah tubulus seminiferus. Selanjutnya ada penis, yaitu merupakan alat kelamin luar pada pria. Fungsi penis adalah untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi betina, yaitu biasa disebut dengan kopulasi. Selanjutnya ada reproduksi perempuan yang terdiri dari ovarium kiri, saluran telur embrio, plasenta, uterus kiri, dan vagina. Nah, untuk ovarium merupakan kelenjar yang berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum dan hormon. Hormon-hormon tersebut meliputi estrogen yang berfungsi untuk mematangkan sel telur, kemudian ada hormon progesteron berfungsi mempertebal endometrium untuk persiapan penempatan zigot. Kemudian ada uterus. Uterus itu merupakan bagian alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dengan perkembangan janin. Pada bagian dinding uterus terdapat endometrium. Endometrium tersebut merupakan bagian uterus yang berhubungan dengan rongga uterus. Selanjutnya, untuk plasenta dan embrio itu saling berhubungan, yaitu endometrium terdapat dalam endometrium bersama dengan lapisan luar dari embrio. Kemudian akan bergabung dan membentuk plasenta. Selanjutnya ada vagina. Vagina itu merupakan alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan. Pada data pengamatan yang diamati oleh Microsoft ini, setelah diamati terdapat banyak sekali leukosit. Nah, leukosit di sini mengartikan yaitu tikus sedang berada dalam fase diestrus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Terima kasih, Revi. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan anatomi sistem reproduksi. Tikus jantan dan betina dibedah, kemudian diamati organ yang terlibat dalam sistem reproduksinya. Terlihat perbedaannya antara tikus jantan dan betina. Pada tikus jantan terdapat kelenjar prostat, vas deferens, testis, dan penis. Sedangkan pada tikus betina terdapat ovarium, ovidum, uterus, cervix, dan vagina. Lalu ada fisiologi sistem reproduksi. Percobaan dilakukan dengan cara vagina tikus dibilas beberapa kali dengan menggunakan pipet yang berisi NaCl fisiologis. NaCl fisiologis digunakan karena sesuai dengan cairan dalam tubuh sehingga tidak mempengaruhi hasil pengamatan. Kemudian, 2 tetes suspensi cairan vagina ditempatkan secara terpisah di atas kaca objek. Dibiarkan kering di udara. Difiksasi dengan metanol, dan sisa metanol tersebut dibuang. Difiksasi dilakukan untuk mencegah kerusakan pada organ. Kemudian diberi metilen biru selama 2 menit untuk memberi warna. Setelah itu, dibilas dengan air selama 1 menit. Kemudian apusan diamati di bawah mikroskop. Saat diamati, ditentukan bahwa tikus betina berapa pada fase diestrus. Karena terdapat banyak sekali leukosit yang ditemukan. Dari kesimpulan pembahasan tersebut, yaitu siklus estrus yang dialami tikus betina pada percobaan kali ini adalah fase diestrus, di mana leukosit ada dalam jumlah yang banyak.
Siklus estrus bertujuan untuk mengetahui tikus yang sedang bergairah atau berkopulasi, sehingga tikus tersebut siap menerima tikus jantan. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan, serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama masa kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Berikut adalah literatur atau daftar pustaka yang kami gunakan dalam modul percobaan sistem reproduksi. Sekian penjelasan modul 6 dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.